Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Tumbal Panjang Jembatan. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Karjo segera menghadap pada pimpinan proyek sesaat setelah dia memasuki area pembangunan jembatan itu. Dan hanya dalam hitungan menit, semua lampu dinyalakan. Semua mesin dan peralatan yang ada pun dihidupkan. Suara yang bising berpadu dengan debu yang berterbangan. Yang tadinya sunyi dan gelap, kini berubah jadi terang benderang. Meski tak dapat dilihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng, bulan yang hanya separuh menyaksikan dari kejauhan. Saat anak-anak itu digiring menuju pancang yang ada pada tiang jembatan. Wajah-wajah logo mereka nampak mengkilap karena berkeringat. Salah satu dari mereka menanyakan tempat yang akan dituju. Tapi Karjo dan teman-temannya hanya diam saja. Wajah mereka nampak sangat tegang. Sudah 4 kali tiang jembatan dipasang, tapi selama 4 kali pula, tiang itu roboh tergerus air. Sementara tiang bagian selatan sama sekali tidak bisa dipasang, karena area sekitar tiang selalu basah oleh aliran air sungai. Jika tiang pemanjang itu tak terpasang, maka tidak ada kerjaan lain yang bisa dikerjakan, sebab tiang-tiang itulah yang akan nantinya menjadi penyangga bagi badan jembatan. Para pekerja dan kontraktor telah melakukan berbagai upaya agar jembatan bisa terpasang. Mulai dari memompa air sungai dan memanggil tenaga ahli untuk menanam tiang, tapi semuanya sia-sia. Tiang jembatan tetap saja tak bisa terpasang. Sementara deadline pengerjaan semakin dekat, waktu terus berjalan hingga membuat kontraktor proyek mendatangi paranormal. Karena saking putus asanya, sehingga mencoba upaya yang berbau mistis. Sesampainya di rumah paranormal, kontraktor proyek mengutarakan apa maksudnya, dan nampaknya paranormal itu sudah sangat paham. Belum selesai kontraktor proyek menjelaskan masalahnya, paranormal itu berkata, "Anakku, perlu kalian tahu, lokasi yang kalian bangun jembatan itu sangat keramat. Mereka akan terus mengganggu selama belum diberikan tumbal panjang jembatan." Alangkah terkejutnya sang Cahyo, kontraktor proyek, saat mendengar penjelasan sang paranormal, bahwa tumbal yang diminta bukanlah kepala kerbau, melainkan 5 kepala orang manusia, yang masing-masing akan dipasang di tiap-tiap titik pancang. Karjo pun disuruh Cahyo untuk mencari 5 orang anak yang akan mereka tumbalkan tersebut. Tapi dia sengaja menyuruh Karjo untuk mencari anak-anak dari luar pulau, agar yang mereka lakukan tidak terendus. Langit malam yang kelam jadi saksi kekejaman Karjo dan rekan-rekannya. Masing-masing dari mereka memegang 1 orang anak, kemudian memasukkannya ke dalam lubang berdiameter 1 meter. Lalu anak-anak itu dicor hidup-hidup dengan campuran semen dan juga pasir. Mesin sengaja dinyalakan, agar suara ketakutan serta kesakitan anak-anak tidak bisa terdengar, tersamarkan oleh deru suara mesin raksasa. Anak pertama yang belum tahu apa yang terjadi, menurut saja saat dibawa ke depan. Tak sempat berteriak, tubuhnya langsung ditenggelamkan dengan semen cair. 4 anak yang menyaksikan anak pertama dicor hidup-hidup, kemudian mulai berteriak minta tolong. Mereka menangis histeris ketakutan karena mereka tahu semua hanya soal waktu untuk dicor secara hidup-hidup bergantian. Meski keempat anak itu berusaha melarikan diri, namun tenaga mereka kalah jauh oleh Karjo dan rekannya. Dengan kejam tanpa kenal belas kasih, anak-anak diseret satu persatu ke dalam pipa dan mengecornya dengan semen basah. "Ampun Om, ampun, jangan masukkan saya ke situ," salah seorang anak memohon ampun. Namun tetap saja dia ditenggelamkan dengan paksa. Bahkan jemari mungilnya masih menempel di pinggiran pipa, sebagai bukti perlawanan dia untuk tetap hidup. Namun naas, nyawa mereka harus melayang dengan sia-sia. Para pekerja itu sengaja tidak menggunakan kepala anak-anak itu,
Namun sebadan-badan mereka tenggelamkan dalam tiang jembatan, karena mereka yakin akan sulit menyembunyikan kelima bagian tubuh anak tersebut. Setelah pengejaran selesai, ada kejadian mistis yang langsung terjadi. Langit berubah memerah, persis seperti percikan darah. Suasana langsung mencekam, meski saat itu terang benderang. Air sungai yang tadinya menggenang tiang jembatan, tiba-tiba saja langsung menyusut entah kemana. Tiang-tiang itu langsung berdiri dengan tegak. Karjo dan rekan-rekannya merinding menyaksikan semua itu. Terlebih ada aroma wangian yang menyelimuti area tersebut, dibarengi dengan munculnya sosok wanita cantik di antara kelima tiang tersebut, dengan rambut terurai bergaun kuning. Tanpa sepatah kata pun, sosok wanita itu hanya memandangi Karjo dan rekan-rekannya, kemudian menghilang begitu saja. Karjo kemudian meminta kepada para rekannya untuk melanjutkan pengecoran dan pemasangan tiang, agar keesokan harinya mereka bisa mengerjakan pekerjaan lain. Hingga hampir dini hari para pekerja beraktivitas. Sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hanya beberapa pekan setelah kejadian itu, jembatan sudah terbangun. Meski belum bisa digunakan, namun pekerjaannya sudah hampir selesai. Tinggal memasuki proses finishing. Beberapa pekan berlalu, Karjo selalu dihantui rasa bersalah setiap kali melintasi jembatan tersebut. Di pelupuk mata dan telinganya terbayang tangis kelima anak yang dijadikan tumbal. Tangis mereka yang bercampur dengan suara deru mesin, seolah selalu berdengung di telinganya. Bahkan beberapa kali Karjo melihat anak-anak itu bermain di lokasi, sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Hingga Karjo akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena selalu dihantui rasa bersalah yang tak bisa ditanggung lagi. Tak jarang pula, para pengendara yang melintas jembatan itu selalu melihat anak-anak yang bermain di jembatan. Kadang ada juga yang ikut menumpang di mobil. Kemunculan anak-anak tersebut selalu menjadi pertanda akan terjadinya kecelakaan di jembatan itu. Dan korbannya tidak pernah ada yang selamat. Anehnya lagi, seluruh korban adalah orang dewasa. Kalaupun ada anak kecil yang bersama mereka, maka si anak akan selalu diselamatkan, tanpa luka ataupun lecet sedikit pun. Menurut beberapa paranormal yang pernah didatangi oleh warga setempat, kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut disebabkan oleh para arwah anak-anak yang dijadikan tumbal pancang jembatan tersebut. Mereka menuntut balas dendam atas hidup yang telah direnggut dengan paksa. Ya, itulah cerita dari tumbal pancang jembatan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.